Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan membahas salah satu karya terpenting dari angkatan 80-an. Yuk disimak videonya. Analisis puisi sembahyang rerumputan karya Ahmadun Yosi Herfanda. Sembahyang rerumputan. Walau kau bungkam suara azan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan, takkan berhenti sembahyang. Inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Topan menyapu luas padang, tubuhku bergoyang-goyang, tetapi tetap teguh dalam sembahyang. Akarku yang merungut di bumi tak berhenti mengucap sholawat Nabi. Sembahyangku sembahyang rerumputan, sembahyang penyerahan jiwa dan badan, yang rindu berbaring di pangkuan Tuhan. Sembahyangku sembahyang rumputan, sembahyang penyerahan habis-habisan. Walau kau tebang aku, akan tumbuh sebagai rumput baru. Walau kau bakar daun-daunku, akan bersemi melebihi dulu. Aku rumputan, kekasih Tuhan. Di kota-kota disingkirkan, alam memeliharaku subur di hutan. Aku rumputan, tak pernah lupa sembahyang. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku, hanyalah bagi Allah sekalian alam. Pada kambing dan kerbau, daun-daun hijau ku persembahkan. Pada tanah akarku pertahankan, agar tak kehilangan asal keberadaan. Di bumi terendah aku berada, tapi zikirku menggema, menggetarkan jagat raya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku rumputan, kekasih Tuhan. Seluruh gerakku adalah sembahyang. Unsur intrinsik. Tema puisi ini bertemakan tentang ketaatan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa. Dalam puisi ini, penulis sangat menyampaikan apa pesan yang terkandung dalam puisi ini. Semuanya dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca. Nada. Nada yang tepat untuk membacakan puisi ini adalah nada tenang dan khusyuk. Amanat. 1. Jangan tinggalkan sholat apapun yang terjadi. 2. Janganlah goyah dalam mengerjakan ibadah sholat walaupun sedang tertimpa suatu cobaan atau musibah. Yang ketiga, utamakan sholat dari pekerjaan yang lain. Gaya bahasa. 1. Majas metafora. Pada bait aku rerumputan yang dibangun dari kata aku dan rerumputan. Kata aku berarti orang pertama atau tunggal. Secara sistematis, kata aku tersebut membayangkan adanya seseorang baik, laki-laki ataupun perempuan, sebagai kata ganti atau sebutan orang pertama tunggal, dan jelas menunjukkan adanya manusia. 2. Majas personifikasi. Terdapat dalam bait topan menyapu luas padang. Kalimat tersebut mengartikan seolah-olah angin sebagai benda mati dapat menyapu halaman yang luas. Rima. Pada bait pertama, rima yang digunakan adalah AABB. Pada bait kedua, rima yang digunakan adalah AABB. Dan bait ketiga, keempat, kelima
menggunakan rima AA, dan pada bait ke-6 menggunakan rima AABB. Pada bait ke-7 menggunakan rima ABAB, dan yang terakhir pada bait ke-8 rima yang digunakan adalah AABA. Tipografi. Puisi ini termasuk ke dalam puisi beraturan tak simetris, di mana tidak ada keseimbangan dalam jumlah larik pada tiap baitnya. Imaji atau citraan. Yang pertama, citraan penglihatan terdapat pada larik topan menyapu luas padang. Yang kedua, citraan pendengaran terdapat pada larik tapi zikirku menggema. 3. Citraan perasaan terdapat pada larik yang rindu berbaring di pangkuan Tuhan. Kata konkret. Dalam puisi karya Ahmadun Yosi Herfanda, kata konkret yang digunakan pada setiap bait yang mudah dipahami maknanya. Misalnya pada kata aku rerumputan. Kata ini memiliki arti bahwa rerumputan diartikan sebagai manusia. Unsur ekstrinsik. Biografi pengarang. Ahmadun Yosi Herfanda lahir di Kaliwungu, Kedal, 17 Januari 1958. Alumnus FPBS IKIP Yogyakarta. Ini menyelesaikan S2 jurusan Magister Teknologi Informasi pada Universitas Paramadina Mulia, Jakarta. Ia pernah menjadi Ketua 3 Himpunan Sarjana Kesastraan Indonesia HISKI tahun 1993 sampai 1995 dan Ketua Presidium Komunitas Sastra Indonesia KSI pada tahun 1999 sampai 2002. Tahun 2003 bersama Hudan Hidayat dan Maman S. Mahayana mendirikan Creative Writing Institute atau CWI. Ahmadun juga pernah menjadi anggota Dewan Penasehat dan KINI, anggota Majelis Penulis Forum Lingkar Pena atau FLP. Tahun 2007 terpilih menjadi Ketua Umum Komunitas Cerpenis Indonesia pada periode 2007 sampai 2010. Tahun 2008 terpilih sebagai Presiden atau Ketua Umum Komunitas Sastra Indonesia KSI sejak tahun 1993 sampai 2009, menjadi Redaktur Sastra Republik, dan tahun 2010 menjadi Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta DKJ. Sejak 2007 ia juga menjadi tutor tamu untuk apresiasi dan penghargaan Sastra Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas RI. Dan sejak tahun 2009 menjadi Direktur Jakarta Publishing House serta mengajar sastra dan jurnalistik di sejumlah perguruan tinggi. Setelah itu, ia juga sering menjadi ketua dari anggota Dewan Juri berbagai sayembara penulisan dan baca puisi tingkat nasional. Selain menulis puisi, Ahmadun banyak menulis cerpen dan esai, serta buku biografi tokoh, buku wisata, dan company profile. Karya-karyanya dipubliskan di berbagai media sastra dan antologi puisi yang terbit di dalam dan di luar negeri, antara lain Horizon, Ulumul Quran,
Kompas, Media Indonesia, Republika, Bahana, Brunei, Antologi Puisi Secret Network, Harry Eveling and Hull University, USA 2001, Waves of Wonder, Jurnal Indonesia and the Malay World, dan banyak karya lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam puisi. 1. Nilai agama. Dalam puisi tersebut mempunyai nilai agama yang sangat kental dan kuat. Puisi tersebut mengajarkan tentang ketaatan kita sebagai manusia dalam mengerjakan kewajiban kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terutama dalam mendirikan ibadah sholat dan tetap sabar walaupun mendapat suatu cobaan. Yang kedua, nilai moral. Dalam puisi tersebut mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dan berperilaku yang baik dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya mengenai materi ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa subscribe ya, like dan share.